Dan izin yang lain dan soal kejadian semalam. Kejadian semalam saya bersama Pak Wakil Wali Kota maupun Pak Dandim langsung turun ke lapangan. Ya, langsung turun ke lapangan menjenguk adik-adik kita ya, yang mengalami sakit terhadap apa yang mereka konsumsi. Kemudian saya sudah mengarahkan sesuai dengan petunjuk yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru, maupun kita mencari beberapa aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP yang baru, perbuatan melawan hukum maupun niat, baik itu niat melakukan suatu bentuk yang tidak kita inginkan sesuai dengan unsur delik pasal yang ada di KUHP yang baru. Karena kita memang harus jujur aja, saya harus sampaikan ke rekan-rekan media, mengacu dari pasal 504 Undang-Undang Nomor 1 2023 bahwa kita tidak boleh lari dari unsur delik pasal itu. Karena unsur delik pasal itu mens rea-nya adalah kesengajaan. Ya. Karena sesuai dengan aturan di pasal 36 KUHP yang baru, jika itu ada kelalaian harus tertulis di dalam KUHP yang baru atau lex scripta di dalam KUHP yang baru. Tapi kalau dia tidak dibunyikan atau tidak ditulis, berarti niat untuk melakukan itu adalah unsur kesengajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengacu pada pasal 504 KUHP yang baru, kita akan mengecek unsur terhadap 504 itu dikaitkan dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kaitannya dengan bahan tambahan pangan. Jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan media, pasal 504 KUHP baru ini menghapus pasal yang ada di Undang-Undang Pangan, bahwa untuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, berarti barang siapanya seseorang, itu harus dibuktikan dengan adanya bahan tambahan pangan atau BTP. Ya, BTP itu diatur di dalam peraturan Badan POM, di mana bahan tambahan pangan ini itu di peraturan Badan POM itu ada tabelnya, baik itu lampiran 1 maupun lampiran 2-nya di dalam peraturan Badan POM itu, yang memang itu bahan tambahan pangan yang dilarang. Contoh, misalnya tidak boleh tertulis di lampiran itu, misalnya ada methanol yellow. Ya, methanol yellow atau pewarna, ketika nanti hasil uji lab terhadap sampling makanan maupun hasil uji lab sampling bahan baku dari makanan itu, ya, kemudian hasil lab dari darah atau dari feses atau dari urin dari korban yang ada, kita harus cek apakah match atau sesuai, sehingga perkenaan pasal 504 KUHP yang baru itu bahwa terindikasi ada bahan tambahan pangan yang dilarang sesuai tertulis di peraturan Badan POM, dimunculkan di dalam hasil lab, itu ada atau tidak. Kita melihatnya itu. Yang kedua, ukuran standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terhadap bahan tambahan pangan, karena ada bahan tambahan pangan yang dilarang, ada juga yang memang itu diperbolehkan dalam kadar-kadar tertentu. Nah, kadar-kadar tertentu itu ada batas-batasannya.
yang diatur oleh pejabat yang berwenang. Itu unsur pasal 504 KUHP yang baru seperti itu. Jadi kami nanti tahapan penyelidikannya untuk mencari dugaan peristiwa pidana 504 KUHP baru, kami akan memeriksakan 3 hal ini kepada Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dan jika memang perlu harus ada beberapa indikator melalui alatnya itu memang tidak bisa ditemukan atau ada kekurangan, bisa nanti report dari mereka. Kami akan juga melakukan pemeriksaan lanjutan ke Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan sampai mungkin ke lab Kementerian Kesehatan untuk membuktikan orisinilitas atau keaslian dari hasil uji lab dikaitkan dengan unsur delik pasal gitu. Pak, MBG wilayah mana sih? Di Cibeber. Cibeber. SPBG-nya dari mana? Terus semalam itu ada berapa yang keracunan? Yang hasil data pas kami datang ke sana bersama Pak Dandim, ada 8 orang adik-adik kita yang ada di Puskesmas Cibeber. Tapi ada juga saya dapat informasi laporan di Puskesmas Jombang maupun Puskesmas Cilegon. Perlu saya sampaikan ke rekan-rekan media, reaksi dari fisiologis tubuh setiap orang tergantung waktu itu berbeda-beda. Jadi bisa saja setelah mengkonsumsi makanan tersebut langsung bereaksi seketika, tapi bisa saja beberapa kemudian. Jadi kita, kenapa saya bilang tadi harus uji benar kandungan di makanan, kandungan di bahan baku dari pembuat makanan itu, maupun dikaitkan connect nggak dia, nyambung nggak dengan apa yang kita ambil dari darah ya, karena adik-adik kita nih bersekolah di madrasah, jadi kita nanti akan berkoordinasi dengan pihak madrasah untuk memberikan pelayanan aktif dalam kita membawa pihak kesehatan untuk memeriksa atau mengambil darah dari korban. Jadi di 3 puskesmas itu hanya 8 tetangga. Pas terakhir saya jenguk bersama Pak Dandim, yang ada di puskesmas itu 8 orang, tetapi pas kami mengecek dari informasi yang ada di data dari beberapa puskesmas itu kurang lebih ada 49-an ya kalau nggak salah, 49 orang ya, yang kita harus inventarisir setiap orang itu gejalanya bagaimana. Karena ada gejala yang mual berkali-kali, ada yang gejala pusing, ada juga gejala-gejala yang lain. Bahkan sampai ke pihak medis pun nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Intinya pembunuhan unsur delik kita melalui alat bukti di KUHP yang baru, ada perluasan dibandingkan KUHP yang lama 1981. Alat bukti sebanyak-banyaknya kita akan dapatkan, baik itu keterangan saksi ya, maupun alat bukti surat hasil lab, maupun alat bukti ahli menjelaskan hasil alat bukti surat maupun elektronik ya. Itu nanti kita akan cek baik CCTV maupun yang lain. Siap.